Shalom, God bless ya. Hari ini kita lanjut lagi belajar tentang cakrawala. Cakrawala itu ternyata langit. Pada awalnya nggak ada langit. Kita pada awalnya hidup di bumi ini tidak berbentuk. Roh Allah melayang-layang. Bumi itu tidak berbentuk, kosong, gelap. Lalu Allah menciptakan terang. Sehingga ketika kita pertama kali menjadi orang Kristen, atau pertama kali udah Kristen tapi belum pernah berjumpa pribadi sama Tuhan. Ada lagi yang mengatakan lahir baru. It's okay, semuanya itu sama. Jadi Allah melihat dalam hidup kita ini kosong, tidak berbentuk. Lalu Allah pasti menciptakan terang. Terang itu mendatangi kita, tinggal di dalam kita, lalu mulai menyinari hidup kita. Ada yang mengatakan Alkitab itu menuliskan Allah menyinari kita dengan wajahnya, dapat hadirat Tuhan, jadi damai, hidup lebih nyaman, Tuhan buka jalan, Tuhan pulihkan, dan sebagainya. Mulai Allah kumpulkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang lama Allah benahi. Sehingga terang itu jadi dalam sekian waktu lama gitu. Allah memisahkan terang itu dengan gelap. Itulah perjalanan orang Kristen ketika awal mengenal Tuhan, berjumpa sama Tuhan, lahir baru, atau mendapatkan Tuhan dengan Tuhan menyinari wajahnya. Itu Allah secara cepat atau lambat, tergantung masing-masing ya, interestingnya sama Tuhan. Cepat atau lambat, Allah akan memisahkan kita dari kegelapan. Hidup kita yang lalu, dari kegelapan kebiasaan, dari kegelapan pola pikir, dari kegelapan pribadi yang tidak selaras dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan pribadi Allah, yang tidak sesuai dengan hati Allah, dan sebagainya. Allah mulai membentuk kita, mengumpulkan yang lama, diperbarui, diperbaiki, dipulihkan, yang baru pun datang. Sehingga mulailah bumi itu berbentuk, saudaraku. Tetapi yang awal, pertama, kehidupan kita itu yang seperti bumi ini, ditemukan Allah belum berbentuk, diberikan terang, Allah mulai bentuk. Kita dipisahkan dari kegelapan. Segala sesuatu yang nggak berkenan kepada Allah, segala sesuatu yang mengandung unsur kejahatan, segala sesuatu yang mengandung unsur nanti berbuat yang tidak baik, seperti Daud jatuh dalam dosa Batseba yang saya sering serukan berulang-ulang, seperti Salomo yang jatuh di dalam pembangunan rumah-rumah berhala dari kesukaannya, yaitu perempuan, nah, itu dan sebagainya. Tetapi Abraham itu ketika menikahi Sifora itu di Midian, ketika melayani di padang gurun dipanggil Allah, Abraham itu meletakkan istrinya di Midian supaya nggak ikut sengsara. Menurut saya itu tafsiran ya, itu Abraham itu tidak ingin istri dan anak sengsara, maka dia pergi sendiri. Akhirnya Musa akhirnya menikahi orang Kus yang ditolak oleh Miriam sama Harun. Tetapi Allah membela Musa, gitu, saudaraku. Nah, di situ ada sebuah genetika di dalam pandangan-pandangan Tuhan yang kita nggak boleh ikut campur tangan. Contoh, yang paling gampang, ada pelayanan-pelayanan yang punya spek-spek khusus, hal atau pester-pester, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang punya cara melayani Tuhan yang berbeda dengan kita. Nah, di situ kita asalkan tujuannya itu baik, menyembah Yesus, itu kenapa tidak? Karena kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini itu ada yang namanya genetika khusus yang Allah berikan, seperti Allah berikan kepada Musa, seperti Allah berikan kepada Paulus dan Barnabas. Pada saat itu Tuhan bicara kepada para rasul bahwa khususkan Barnabas dan Paulus untuk tugasku. Jadi Barnabas dan Paulus memang dipisahkan dari para rasul, di mana pelayanannya berbeda. Musa memiliki perbuatan yang diperlakukan berbeda.
Daud langsung dihukum kasus Batseba, anak yang dikandung Batseba meninggal. Tapi Daud menikahi Batseba, keke, sehingga yang paling akhir yang mungkin kita nggak bisa mengerti nih, malah anaknya Daud yang dari Batseba, yang kedua, yang sulung dipanggil pulang. Tuhan berfirman harus mati itu anak. Mungkin karena perzinahan ya, sekali lagi itu tafsir. Tetapi yang kedua, Allah jatuh hati sama anak itu. Allah mengasihi anak itu. Dan anak itu menjadi raja pengganti Daud yang diteguhkan Tuhan dengan berjumpa sama Tuhan. Tuhan berfirman dan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan menyertai Salomo. Walaupun akhir hidupnya Salomo hampir kepleset dalam ketika membangun rumah berhala. Tetapi Salomo akhirnya diselamatkan Tuhan. Karena Salomo tanda kutip berbalik, sadar dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di situ semua orang dibentuk Tuhan, diberikan yang baru, yang lama Tuhan buat lagi, Tuhan pulihkan lagi, Tuhan perbaiki, sehingga terkumpullah jadilah terang. Tetapi ada genetika khusus, saudaraku, kita nggak boleh lupa itu, sehingga di dalam dunia kekristenan, di dalam ministry atau pelayanan, itu kepada Tuhan dan kepada sama, kita seyoyangnya, itu sebisanya, kita menghindar hal-hal yang prinsip dasar bagaimana seseorang itu melayani atau pola-pola cara berhubungan pribadi sama Tuhan. Ada yang kita tahu ya bahwa ada yang ibadah cuma 1 jam saja, ada yang memakai full alat musik, ada yang ibadah 2 jam, ada yang memakai cuma pakai piano, ada yang macam-macam, saudaraku. Tapi mereka membawa umat Tuhan mengenal yang namanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan berbagai nama yang diberikan oleh manusia. Gitu. It's okay menurut saya ya. Nah, setelah itu semua jadi berbentuk, lalu Allah memisahkan terang dengan gelap. Pelan-pelan kita diajar. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, lalu melahirkan generasi yang selanjutnya yang akhirnya taat dan setia mengikut Allah di tanah perjanjian, yaitu merebut dan mendudukinya. Nah, di dalam hidup kita, mungkin seperti bangsa Israel, butuh waktu cepat atau lambat, lama atau sebentar, itu akan lahir namanya karakter yang baru di dalam kita. Karakter generasi Yosua, gitu, di mana merebut dan menduduki tanah Kanaan dalam arti kata taat pada perintah dan setia melakukannya. Tuhan butuh waktu memisahkan gelap itu dari terang, membawa terang itu memisahkan kegelapan dalam kehidupan seseorang. Nah, di situ kita harus maklumi, ya, kita harus menerima bahwa ada mungkin saudara-saudara yang lain yang butuh waktu untuk menyadari kesalahannya, yang butuh waktu untuk mungkin berbalik kepada Tuhannya ketika kecewa, ya, karena Tuhan pasti tolong, karena Allah salah satunya adalah Immanuel. Dia akan menyertai kita sampai akhir segala sesuatunya. Nah, setelah itu masuk ke tanah perjanjian. Maka dipisahkanlah air dengan air. Langkah selanjutnya yang Allah lakukan. Artinya air dengan air itu adalah ada batas-batas yang harus kita hormati. Di mana Allah memanggil kita, menuntun kita, memilih kita untuk melakukan kehendaknya. Menentukan kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Menentukan kehendaknya, melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Ada dua unsur. Di mana Allah kurung bangsa Israel di padang gurun, dipimpin tiang awan dan tiang api, dididik setia dan taat. Lalu berharap sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Sampai lahir karakter yang baru, generasi Yosua. Di mana mereka akhirnya dari pribadi seorang budak menjadi pribadi seorang warrior, prajurit, pemenang. Karena Allah menyertainya, kedua-duanya Allah menyertainya. Dahulu kita yang punya pribadi budak dosa,
budak kesukaan, budak kesenangan, yang penting senang, yang penting enak, yang penting nyaman, yang penting kaya, yang penting mapan, yang penting gua oke, terserah yang lain. Itu Allah pelan-pelan pisahkan. Sehingga timbul namanya karakter yang baru, warrior. Berperang menduduki dan merebut tanah perjanjian. Sebagai pahlawan Tuhan, gemar menolong, gemar berbagi. Bahkan contoh yang diberikan Yesus, menyerahkan nyawanya bagi umat. Ada orang yang berjuang di pelayanan luar biasa seperti Paulus. 3 kali karam kapal, 3 hari terapapun di laut. Tidak terhitung lagi namanya mau dibunuh, masuk penjara, udah seperti rumah sendiri. Dan sebagainya. Menghadapi penolakan demikian hebat. Tapi demi Injil, dia rela melakukannya. Dari seseorang yang pembunuh umat Kristen, menjadi menyerahkan nyawanya untuk umat Kristen. Sebagai contoh, Yesus itu yang namanya berjaya dalam pelayanan 3,5 tahun, masuk taman Getsemani, menyerahkan nyawanya untuk dibawa Allah, disalibkan. Meletakkan seluruh kejayaan itu, seluruh kemenangan itu, jiwa warrior. Jiwa warrior itu adalah jiwa yang berkorban. Ada warrior pahlawan untuk negara, ada yang pahlawan untuk sukunya, ada pahlawan untuk keluarga, ada pahlawan untuk kekasih hatinya. Nah ini Tuhan bagikan warrior untuk sesamanya. Sehingga Paulus dalam Galatia 2 melindungi murid-muridnya dari perilaku Petrus yang kurang elok. Paulus dengan berani menentang pemimpin gitu. Tapi pemimpin dalam keadaan salah. Ketemu lagi genetika khusus. Bahwa Allah tidak menghukum Paulus. Karena memang Petrus salah. Pada waktu Petrus makan bersama murid-murid Paulus di Galatia, itu tiba-tiba Yakobus dan saudara yang lain datang dari Yerusalem. Mereka tercemar budaya Yahudi. Orang rohani setinggi apapun belum tentu tidak tercemar duniawi. Nah, kita belajar memaklumi aja, ya, jangan menghakimi. Tetapi kita juga harus waspada dengan lagi orang-orang Farisi. Orang Farisi itu pengikut Allah, umatnya Allah, tapi tidak percaya dengan malaikat. Gitu, saudaraku. Jadi ada seperti orang-orang seperti Petrus yang tercemar budaya Yahudi, bahwa orang Yahudi tidak boleh duduk makan bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Paulus marah, lalu ditegurlah Petrus. Kamu yang Yahudi tidak mau memikul keyahudian kamu, kenapa orang di luar Yahudi, murid-muridku, kamu suruh pikul, kenapa kamu memisahkan diri? Itu munafik kamu dan sebagainya. Marah Paulus. Tapi Paulus tidak dapat hukuman karena mendapat genetika khusus, karena dia tidak salah. Artinya betul-betul murni untuk muridnya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Paulus menanggungkan muridnya. Kasih menutupi banyak dosa. Jadi Paulus menutupi bahwa ini dosa. Nggak boleh. Melindungi warrior terhadap murid. Banyak contoh-contoh warrior. Musa yang berani berbantah sama Allah untuk melindungi umat Tuhan di padang gurun. Musa menjadi warrior. Jadi warrior itu pada inti pesannya bahwa kita mengorbankan diri untuk sesama orang lain. Gitu. Karena semuanya anak-anak Tuhan pasti mengasihi Allah ketika dia menjadi warrior untuk orang lain. Ketika kita bertemu dengan Allah, mengikut Allah, berusaha sebaik-baiknya, itu pasti ada cinta kasih kepada Allah. Kalau enggak mungkin dilayani nanti aja ya. Nanti ketika saya tua aja, ketika saya sudah pensiun, nanti aja ketika saya nggak sibuk, nanti aja ketika saya itu saat ini belum butuh Tuhan sih, nanti aja kalau saya butuh ya Tuhan yang kamu tawarkan ini. Ketika diinjili, orang itu tidak jatuh hati kepada Tuhan. Nah, di samping itu ada lagi firman mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku sudah pilih kamu. Nah, di situ ada beberapa hal yang rentan, yang kita nggak boleh perdebatkan, nggak boleh paksakan untuk orang ikut Yesus. Tapi ada banyak orang di dunia ini yang jatuh cinta sama Yesus, mengikut Yesus. Tapi mereka punya problem dipisahkan kegelapan dari hidupnya. Nah itu seturut waktu, sampai akhirnya pada satu titik lahirlah generasi Yosua, karakter yang baru. Di sana ada genetika khusus, saudaraku.
genetika Musa dengan orang Kus, genetika yang namanya Paulus dengan Petrus, dan sebagainya. Lah, setelah itu kita akan bertemu dengan beberapa hal yang khusus. Ada beberapa hal yang khusus yang Allah pertemukan kita, itu genetika khusus. Termasuk Paulus Barnabas yang dikhususkan buat Allah. Nah, di sana ketika kita selesai dibentuk, kita akan menjadi warrior. Kita akan menjadi pembela buat sama-sama. Kita akan mengorbankan diri buat yang namanya orang lain. Tapi semua yang bekerja itu pada awalnya kita harus jatuh cinta kepada Tuhan. Sehingga ketika cinta kita kendor, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan koreksi, Tuhan akan utus hamba-hambanya, Tuhan akan kirimkan firman-firmannya. Tiba-tiba hatiku tertusuk, hatiku tertohok, aku terkoreksi, aku ditegur Tuhan ketika dengar khotbah pastor-pastor yang ada di mimbar di dalam yang namanya pertemuan ibadah atau khotbah-khotbah yang kita dapati di media online yang tiba-tiba, aduh Tuhan bicara nih. Nah, di situ Tuhan itu menegur kita karena kita mulai berkurang cintanya kepada Tuhan. Ketika cinta kita kepada Tuhan berkurang, otomatis cinta terhadap sesama itu akan berkurang. Karena yang namanya vertikal itu di Golgota, yang horizontal kita bawa. Kita harus menanggungkan sesama menuju kepada kematian Yesus, berkorban buat orang lain. Kalau kita tidak menuju kematian Yesus karena kita mengasihi Tuhan, mau dipanggil melepaskan segala sesuatu ketenaran dan sebagainya, lalu merendahkan diri dan sebagainya, taat dan setia, melewati padang gurun, masuk tanah perjanjian, kita berperang, itu nggak mungkin terjadi tanpa kita mengasihi Allah. Nah, ada masa jeda, ada masa tertentu, kasih kita itu turun. Kita mungkin jenuh dengan proses Tuhan. Mungkin kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, kita akhirnya down. Atau kita salah ekspektasi, sehingga kita itu tidak mengalami apa yang kita harapkan dari saudara-saudara yang lain. Seperti firman yang digemakan oleh pastor-pastor. Kenapa kok belum terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok tidak terjadi sampai saat ini? Semua mendapat mujizat ekonomi mungkin, kesembuhan. Sedang saya kok begini? Kita akan down. Itu salah persepsi, salah ekspektasi. Itu perjalanan adalah Elia. Elia kita memenangkan pertempuran, membunuh 450 Nabi Baal. Elia dikejar oleh yang namanya Isabel. Elia bertemu dengan Ahab. Ahab hadir di dalam peristiwa pembunuhan 450 Nabi Baal. Itu Isabel nggak ditulis. Tapi setelah sukses dengan pembunuhan Nabi Baal, Elia mendengar bahwa Isabel mau bunuh dia. Elia lari. Di luar ekspektasi bahwa Isabel ini berani mengatakan itu. Elia mungkin nggak punya persiapan dan sebagainya. Elia lari, Elia down. Akhirnya Elia di tengah jalan berbicara kepada Tuhan. Dia saking letihnya, Tuhan udah cabut aja nyawaku. Aku mau mati sudah. Gitu. Elia udah nggak bisa melanjutkan hidupnya, nggak bisa melanjutkan pelayanannya. Seringkali ada masa waktu jeda dalam hidup kita, di mana pertempuran kehidupan itu salah satunya salah ekspektasi, salah satunya menghadapi masalah, kejenuhan dan sebagainya. Masalah demikian menindih jiwa kita, membuat kita give up. Namun di sana Allah akan kirimkan malaikatnya. Malaikat Tuhan menjumpai Elia, memberi dia makan dan minum. Elia ketiduran saking capeknya, gitu. Dibangunin malaikat, kamu harus habiskan, nanti kamu nggak bisa sampai tempat tujuanmu. Ternyata tujuan Tuhan, Elia harus sampai ke gua. Di situ Elia istirahat. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan itu, sampai kita itu letih, down, breaking down, kita runtuh, kita luluh lantak, kita dihabisin, kita udah nggak mampu, kita give up, seperti nggak ada lagi harapan, dan sebagainya, hancurnya iman orang percaya. Di situ Tuhan akan tolong, Tuhan akan kirimkan firman-firman, Tuhan akan berikan air kehidupan. Kita ibadah kemanapun, dengar apapun, Tuhan itu pasti bicara, diberi kekuatan sampai menuju ke gua. Nah, di gua itu Elia itu istirahat sebetulnya. Jadi ada masa jeda, kalau penciptaan itu hari ke-7, itu istirahat, karena Allah pun istirahat. Nah, di situ nanti semuanya silent. Masalah tidak teratasi. Masalah itu masih ada, semua serba ngambang. Itu kita masuk masa namanya hari ke-7.
masa tempat perhentian, masa istirahat. Nah, di dalam masa istirahat itu, setelah itu Allah akan melanjutkan pekerjaannya dalam hidup kita. Masalahnya gimana, Pastor? Masalahnya itu akan Allah selesaikan. Elia tidak ketemu Isabel. Petrus diurusin sama Tuhan. Musa itu Miriam diurusin sama Tuhan. Yang protes diurusin sama Tuhan. Elia mendapatkan tugas yang baru. Musa melanjutkan tugas. Yosua melanjutkan tugas. Semuanya mendapatkan tetap tuntunan Allah dalam melakukan pekerjaan dalam kehidupan. Baik itu pekerjaan yang diberkati Tuhan, baik itu pelayanan yang diberkati Tuhan, baik itu kebutuhan keluarga yang diberkati Tuhan, baik itu kebutuhan kehidupan, penghiburan dan sebagainya yang diberkati Tuhan. Elia mendapat 3 tugas baru, di mana dia harus mengurapi dan memuridkan Elisa, Hazael, lalu sama Yehu. Ada 3 hal, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Yang lalu Isabel, Tuhan sendiri yang urusi. Kebetulan Isabel dibinasakan sama Tuhan. Jadi, ketika Allah memisahkan kegelapan itu, Allah akan menciptakan masa kegelapan itu selesai, Allah akan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu ternyata langit. Setelah kita baca ayat selanjutnya. Jadi Allah memisahkan air dengan air, sebatas mata kita memandang, kita nggak bisa ketemu di ujung kalau nggak ada daratan. Gitu, saudaraku. Karena bumi itu bulat. Bumi itu yang mengutari matahari. Kadang kita mengalami gelap. Kadang kita mengalami sore, setiap hari. Pagi, subuh, fajar, petang. Nah, di situ kita mengalaminya. Tetapi Allah itu menciptakan, meng-create cakrawala, yaitu langit, untuk kita melihat betapa baiknya kasih Tuhan yang tidak terhingga. Betapa dalamnya hikmat Allah yang tidak terselami. Betapa luasnya pekerjaan Tuhan yang tidak dapat kita raih. Di mana semuanya itu adalah menjadi bagian Tuhan yang mengerjakannya. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar, ketika semua kita sudah lakukan, kita itu sudah ketemu Tuhan, kita sudah lahir baru, kita sudah dibawa Tuhan meninggalkan kegelapan. Lama atau cepat terserah deh, masing-masing punya story sendiri, punya sejarah sendiri. Ketika terang dan gelap mulai terpisah, setelah Allah merasa itu selesai, di padang gurun proses sudah selesai, punya hati warrior, punya karakter pribadi yang baru, menjadi warrior, menjadi seorang pahlawan Tuhan, melakukan firman, di mana perhatikan sesamanya, cinta kasih kepada Tuhannya, itu walaupun mengalami tantangan jatuh bangun, tapi tetap bangun kembali karena Tuhan tolong, seperti Elia, Tuhan tolong. Setelah itu Tuhan kasih tugas yang baru. Nah, di situ kita nggak bisa melihat bahwa Elia nggak pernah tahu kalau dikasih tugas yang baru. Elia ketika bekerja untuk Tuhan, membunuh 450 Nabi Baal perkasa, diancam Isabel kabur, lari, sampai mau mati. Dia nggak tahu masa depannya. Itu namanya cakrawala. Itu namanya langit. Cuma Tuhan ingatkan kita bahwa ada Tuhan yang menyertai saya. Semua ini saya lakukan karena Tuhan. Semua ini saya lakukan karena saya ingin betul-betul hidup yang berkenan terhadap Tuhan. Saya semua lakukan ini karena saya memberi sama Tuhan. Saya lakukan semua ini karena saya melayani Tuhan. Saya meninggalkan semua ini karena Tuhan. Seperti Musa meninggalkan Sifora. Sampai kena kasus kus. Gitu. Daud yang salah aja ditolong. Bahkan anaknya yang kedua dari Batseba tidak jadi raja. Gitu. Punya genetika khusus. Allah berlakuan khusus. Itu ada, kita nggak boleh ingkari orang-orang yang bersalah, berdosa, setelah itu dipakai Tuhan lagi, lebih hebat, lebih khusus lagi. Itu kita kalau boleh samakan, ya Paulus pembunuh jemaat, Daud itu salah dengan Batseba, bunuh Uria. Allah tidak memperhitungkan dosa. Nah, setelah kita berjalan up and down sama Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan namanya cakrawala atau langit. Kita nggak tahu lagi masa depan kita. Aduh, gimana kelanjutan pelayanan ini? Aduh, gimana kelanjutan masa depan saya? Aduh, gimana ya selanjutnya gereja ini? Kok kayaknya gini-gini aja? Kok kayaknya begitu aja? Karena Elia cuma melayani Ahab aja. Nathan cuma melayani keluarga Daud aja. Jadi nggak ada yang sesuatu yang visi yang baru, misi yang baru seperti awal yang dimana
kamu akan menikmati negeri yang penuh susu dan madu. Oh, seperti bintang di langit keturunanmu. Aku memberkati kamu. Semua itu nggak ada suara Tuhan untuk masa depan kita. Setelah waktu jeda, Tuhan akan memberikan tugas yang baru, visi yang baru, misi yang baru. Jadi saudara, ini kita belajar. Setelah kita melakukan segala tuntut Tuhan, menyelesaikan seluruh proses Tuhan, itu kita akan memasuki masa-masa jeda, di mana itu Tuhan akan menciptakan langit. Setelah kita menjadi pahlawan, kita selesaikan, kita akan memasuki namanya masa-masa jeda, kejenuhan, down, bikin down, dan sebagainya, seperti Elia. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Karena kita nggak tahu mesti gimana. Kadang situasi kok begini-begini aja. Kadang situasi itu kok buruk. Kok situasi buruk terus. Kok situasi nggak ada berkembang. Elia itu ada di gua. Elia ditolong Tuhan untuk menuju ke gua. Di gua, Elia belum dapat visi dan misi. Masa jeda. Sehingga ketika cakrawala diciptakan, itu adalah masa jeda. Air dengan air dipisahkan. Setelah itu Allah mengatakan bahwa cakrawala itu langit. Jadi kita harus ketika setelah masa jeda itu atau di dalam masa jeda itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham yang Allah berkata bahwa Abraham, kamu lihat di atas langit itu. Orang Majus itu melalui langit di mana bintang disebut. Seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Orang Majus ketemu Yesus dari bintang. Bintang itu punya makna khusus. Pada akhir zaman, seperti 3 bintang akan disapu ekor naga. Bintang itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan menuju Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis, yang memang dipakai Tuhan, luruskan jalan buat Tuhan. Orang yang berseru-seru di padang gurun. Setelah itu, Yohanes Pembaptis dipenggal. Yesus yang terus berjalan. Nah, artinya, mungkin pelayanan yang lalu kita dipenggal. Mungkin pekerjaan kita, kehidupan yang lalu kita dipenggal. Semua dipenggal. Namun, Allah memberikan tutupnya. Kalau bahasa saya ya, yang paling mendekati pengertian saya ini ya, saudaraku. Tutupnya. Jadi seperti kotak itu diberikan tutupnya. Yang selanjutnya, untuk menyempurnakan kita. Menyempurnakan hubungan suami istri, menyempurnakan hubungan orang tua dan anak, menyempurnakan pekerjaan kita, supaya jadi berkat lebih lagi, menjadi seperti bintang di langit, memberkati banyak orang, menumbuhkan pekerjaan banyak orang. Mungkin pelayanan kita diberkati lebih lagi, karena disempurnakan. Jadi, langit itu adalah kebesaran Allah. Di mana Allah menyempurnakan Raja Daud, menyempurnakan Musa, menyempurnakan Paulus, menyempurnakan Abraham. Sehingga tidak ditulis Abraham melakukan kesalahan ketiga, menyerahkan istrinya. Ada proses lebih lanjut, yang dimana ada sedikit proses menyempurnakan kita. Untuk akhirnya kita mengakhiri pertandingan hidup, pertandingan iman. Karena kita memang menyelesaikan iman. Kita berlari memenuhi panggilan surgawi, tidak melihat ke belakang. Kita berlari menuju cross, salib Kristus. Kita berlari untuk memenuhi sebagai warrior-nya Tuhan. Kita awalnya berlari untuk dipisahkan dari kegelapan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi teman-teman, jangan down, jangan frustasi, putus asa. Ingat, pandang bintang di langit. Di situ Allah punya janji sama kita yang belum digenapi. Janji ini itu adalah untuk bentuknya penyempurnaan hidup kita selanjutnya. Bahwa kita akan dijadikan lebih dan lebih lagi. Seperti bintang di langit yang tidak terhitung banyaknya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.